Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi mengenai iman kekristenan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sahabat jalan yang lurus, sangat disayangkan jikalau masih banyak orang di luar sana yang kerap kali mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran di dalamnya, melainkan mereka malah mencari kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri, di mana mereka mencomot-comot ayat Alkitab dan kemudian mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri dan mereka menggunakan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan mirisnya, ketika mereka menggunakan hal tersebut untuk menyerang iman kekristenan dan kemudian para apologet Kristen bisa menjawab bahkan mematahkan argumen mereka tersebut, mereka malah kepanasan dan terus ngotot seakan-akan cara mereka mentafsirkan Alkitab itu lebih benar daripada orang Kristen itu sendiri. Karena pastilah orang Kristen yang akan lebih mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan, karena kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen mengimani Alkitab atau firman Allah itu sendiri, sedangkan mereka tidak beriman terhadap Alkitab atau firman Tuhan itu sendiri. Maka dari itu kita bisa melihat begitu banyak orang di luar sana, termasuk Ustadz Suma, ketika di dalam debat dia lebih banyak ngotot membahas tentang Alkitab, sedangkan dia tidak beriman terhadap Alkitab atau firman Tuhan yang orang Kristen percayai dan imani. Maka dari itu, mari kita saksikan bagaimana reaksi dari Ustadz Suma ketika setiap data yang dia bawakan semuanya itu bisa dibantah dan bahkan dipatahkan oleh para apologet Kristen. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam kamar. Kemudian setelah kamu dan Niken di dalam kamar, tiba-tiba ditemukan Niken tewas dengan patah misalnya lehernya, misal. Apakah perlu harus ada CCTV kamu mematahkan batang lehernya Niken misalnya begitu? Enggak perlu. Tapi bukti-bukti, petunjuk-petunjuk bahwa kamu pernah ada di situ dalam satu kamar yang sama, ada CCTV kamu datang bersama, tapi walaupun di dalam kamar itu tidak ada bukti bahwa kamu betul-betul yang mematahkan leher Niken, tapi petunjuk-petunjuk yang ada di luar itu sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kamu pelakunya. Ya, kalau kamu tanya di semua proses penyidikan, ya tidak pernah ada bahwa proses pembunuhannya harus dilihat. Oh, nggak bisa. Ya, ketika orang mencabut nyawa seseorang, proses membunuhnya itu tidak harus dilihat sama orang lain, tapi bukti-bukti yang ada di sekitarnya, ya itu menjadi petunjuk bahwa pelaku pembunuhannya adalah dia. Nah, sama dengan penjiplakan ini. Ya, tidak perlu harus ditunjukkan siapa yang menjiplak, namanya siapa, kertasnya mana, pulpennya mana, nggak perlu. Ya, ada itu nanti ilmu lain. Tapi Julkifli, kamu saya sudah merasakan gemetarnya hatimu ya ketika Anda membahas ini. Yang ingin saya utarakan sama teman-teman di sini adalah bahwa bahasan kita bukan tentang bagaimana proses detik-detiknya penjiplakan, tidak ya, tapi outputnya langsung. Ya, kalau teman-teman di sini ada yang suka film Spider-Man ya, ada sekarang film baru yang dia itu mirip Spider-Man ya, tapi capung dia, digigit terus dia bisa manjat tembok. Ini udah jiplak, walaupun kita nggak harus menjelaskan bagaimana siapa produsernya yang menjiplak, yang bagaimana proses dia niru, nggak perlu. Tapi semua orang sudah tahu bahwa film yang baru ini, yang orang digigit capung lalu dari tangannya keluar duri-duri, itu jiplak Spider-Man. Semua orang sudah tahu itu. Ya, oke. Jadi langsung kita bahas ke temanya, Zulkifli. Saya ingin kasih tahu sama kamu, ya, bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun, satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, akan menimbulkan kecelakaan bagimu dan kamu akan meninggalkan Islam siang ini kecuali kamu menipu dirimu sendiri. Ayo kita langsung bahas ke topik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas Bima. Oke, jadi Edis Pengbual mulai menuduh-nuduh saya gemetaran. Kira-kira yang membuat saya gemetaran itu apa dari kamu, Edis? Jadi kamu jangan halusinasi ya. Kamu katakan tadi, benarkah Al-Quran itu menciplak tentang prosesi apa yang dijelaskan tentang waktu di dalam Al-Quran? Kan gitu.
Nah, artinya kalau Anda sudah mengangkat tema, berarti Anda punya bukti bahwa Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Kitab Anda yang hanya terjemahan, dengan PD-nya Anda tuduhkan dijiplak oleh Al-Quran. Nih, saya kasih pemahaman sedikit supaya akalmu berfungsi. Ayat-ayat yang masih benar, yang ada di dalam kitab terdahulu, ya, maksudnya kandungannya tentang tauhid, tentang kenabian, dan seterusnya, itu pada umumnya adalah ayat-ayat yang sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran. Kaitannya dengan waktu misalnya, itu sesuai, bukan berarti Al-Quran menjiplak. Contoh, di dalam kitab Ulangan misalnya, saya ngambil Ulangan 6 ayat 4 yang menjelaskan tentang keesaan Tuhan. Dan di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 8 ayat 5 ayat 7 tentang hukum rajam misalnya. Nah, ayat ini berkesesuaian dengan Al-Quran. Apakah kemudian Anda lantas mau mengatakan bahwa oh itu Al-Quran menjiplak karena dalilnya sama? Gitu loh. Jadi ketika Al-Quran dan juga kitab sebelumnya ada kesesuaian ayat, Anda mengatakan menjiplak. Tetapi Anda lupa di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Ya, suratnya orang Paulus, ya. Roma 10 ayat 9. Di situ tulisan Paulus menyatakan bahwa Allah sang pencipta alam semesta telah membangkitkan Yesus untuk menjadi Tuhan. Coba, ini tidak dapat diterima oleh umat Islam. Wah, karena jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Nggak menjawab. Nah, lantas kemudian muncul tentang mana ayat yang benar, mana ayat yang tidak benar, mana yang ditambah, mana yang dikurangi, mana yang dirubah, mana yang sebagainya dan sebagainya. Itulah sesungguhnya yang menjadi tugas para kristolog dalam rangka membuktikan kebenaran Al-Quran. Bukan malah mempermalukan diri dengan mengais-ngais kebenaran ayat suci Al-Quran tentang 1000 tahun, lalu di ayat juga ada 1000 tahun, lantas kemudian kamu menuduh Al-Quran lakukan jiplak. Tidak. Itu yang dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW, bahwa kita umat Islam boleh percaya kepada kitabnya mereka bahwa di dalamnya masih ada kebenaran. Tapi tidak boleh juga menolak. Namun yang menjadi dasar pijakan kemudian adalah Al-Quran sudah menyempurnakan seluruh ajaran yang kemudian entah itu yang diwahyukan oleh Allah atau yang ditambah-tambahkan oleh orang-orang di luar daripada Nabi tersebut, Al-Quran sudah meluruskan. Nah, kembali kepada tuduhanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa Al-Quran melakukan jiplak terhadap kitab terdahulu sehingga ada 1000 tahun, sama di dalam kitab Anda ada juga 1000 tahun di dalam Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran jiplak tapi salah. Nah, saya tidak mau membahas tentang salahnya. Saya ingin membahas tentang tuduhan Anda yang mengatakan Al-Quran itu menjiplak. Anda yang menuduh, Anda yang harus membuktikan. Kalau yang seperti yang saya katakan tadi, ada kesamaan antara kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran, itu nggak masalah itu. Karena sumbernya memang satu, yaitu Allah, sang pencipta alam semesta. Bercerita tentang esensi Allah, pasti sama dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Bercerita tentang hukum-hukum Allah kepada Bani Israel, pasti sama yang diberitakan juga kepada Al-Quran. Nah, Anda kemudian bingung dalam hal ini. Karena itulah kemudian saya minta Anda membuktikan bahwa Al-Quran disadur, dijiplak dari kitab-kitab terdahulu. Buktikan itu dulu. Mengenai kesalahannya, itu derita Anda. Kalau Anda mengatakan salah, Al-Quran keliru, maka pertanyaan saya kemudian, apakah Anda sudah bisa membaca Al-Quran? Gitu. Kembali pada poin pertama, buktikan dari kitab-kitab sebelumnya. Silakan. Ujung-ujungnya Muslim lari ke situ. Kamu nggak bisa baca Quran. Kamu Kopi nggak bisa lagi. bahasa Arab. Ya, terima kasih waktunya. Saya merasakan aura gemetarnya hati Zulkifli dan gemetarnya dengkul Zulkifli sampai di sini ya. Zulkifli, ya, saya sama sekali tidak mempermasalahkan tema-tema yang lain seperti yang kamu katakan tadi. Ya, kalau ada orang menjiplak, tapi kebetulan jiplakannya sama, tidak akan jadi masalah. Masalahnya sebuah jiplakan itu selalu menimbulkan error atau kualitas yang lebih rendah. Makanya ada barang istilah KW1, KW2, KW3. Semakin KW-nya banyak, kualitasnya semakin aneh. Sama seperti orang menjiplak uang. Tapi saya kasih contoh, orang menjiplak uang 50.000. Ternyata gambarnya bukan gambarnya Gusti Ngurah Rai, tapi gambarnya gambar Patimura. Ini kan aneh. Tapi harusnya gambarnya Gusti Ngurah Rai jadi gambar Patimura. Loh, ini harusnya jadi uang 2.000. Ini yang saya bilang keanehan dari jiplakan. Kamu tadi mengatakan hal-hal yang sama. Oh, saya nggak permasalahkan itu, Kipli. Yang saya permasalahkan adalah perbedaannya. Oke, saya langsung ke temanya. Mantap, Bang Di Idris. dalam Quran, misalnya di dalam surat As-Sajdah ayat ke-5, di situ dikatakan, dia mengatur urusan dari langit ke bumi dan kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari. Dalam 1 hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
Jadi ada satu konteks di sini bahwa satu hari bagi Allah di sisi Allah, di mana malaikat-malaikat itu naik, malaikat itu memang naik satu hari kepada Allah, tapi satu harinya itu 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, ini jadi problem. Itu belum saya bahas yang 50.000 tahun. Problemnya di mana? Di sini, Kipli, problemnya di sini. Kamu dengerin biar nggak ini lagi ya. Kalau memang malaikat dan Jibril itu naik menghadap Allah itu selama satu hari yang kadarnya 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti ketika Jibril datang kepada Muhammad untuk kedua kalinya, berapa umur Muhammad, Kipli? Jelaskan sama saya. Karena dia melakukan perjalanan itu memang satu hari, tapi itu 50.000 tahun bagi umat manusia. Seharusnya ketika dia datang kepada Muhammad, umur Muhammad sudah ribuan tahun, Kipli. Ya, itu logika kamu saya ini. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana sih sebenarnya bunyi Bible-nya, Kipli. Ya, saya tunjuk sama kamu. Di dalam surat Petrus, ya, Petrus yang 2, pasal yang ketiga, di mana Petrus membuat satu khotbah atau sebuah pengertian kepada jemaat yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kok lama sekali Tuhan itu tidak datang-datang. Katanya segera. Mana kok nggak datang? Jemaat gundah gulana. Lalu ya. Petrus menulis suratnya. Kamu harus baca suratnya. Nanti saya bacakan saja inti dari suratnya itu. Dengarkan ini, Kipli, ya, biar kamu kebuka pikiranmu. Dan bahwa, ya, tetapi ayat 8 ya. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Like dulu teman-teman ya, like dulu supaya satu hari sampai dengan 1000 tahun titik, masih ada lanjutannya. Satu hari di sisi Tuhan sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu singkat dan tidak ada waktu yang terlalu lama. Ya. Di hadapan Tuhan sama saja karena Tuhan tidak terikat oleh waktu. Itu yang harus kamu ketahui di dalam Bible. Satu hari sama dengan 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, celaka kalau satu hari sama dengan 1000 tahun titik. Celakanya di mana? Celakanya adalah ketika Jibril naik menghadap Allah, kemudian dia turun lagi kepada Muhammad dalam satu hari. Harusnya itu sudah 1000 tahun, Kipli. Berarti berapa umur Muhammad di situ? Jawab. Terima kasih. Mantap. Kamu akan meninggalkan Islam hari ini, Kipli. Woi, mantap Bang Edis. Baik, terima kasih. Silakan Mas Kipli. Nah, itu makanya aku bilang, Edis, ada baiknya. Berapa kali kan udah aku bilang sama kamu, kalau kamu itu mau membahas Al-Quran, ada baiknya itu kamu sunat dulu. Itulah dia. Supaya akalmu berfungsi. Larinya ke karena orang yang tidak disunat itu dikutuk oleh Allah. Ya. Akalnya nggak berfungsi. Ya, kenapa saya katakan akalmu tidak berfungsi? Karena kamu tidak paham. Kalau nggak bisa jawab, nyerang pribadi. Itulah mentalitas semua begitu. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. Nah itu ألف سنة مما تعدون. Di ayat ini Allah mengatakan kalimatnya, perkataannya mimma ta'udun. Ini siapa yang diterangkan di sini? Ini perhitungan siapa? Perhitungan Allah kah atau perhitungan manusia? Jadi perhitungan manusia jelas di dalam ayat ini itu 1000 tahun. Perhitungan manusia. Dan dirinya kah yang berjalan sendiri ataukah Allah yang memperjalankan? Kalau Allah yang memperjalankan, berarti yang berlaku adalah waktunya Allah. Makanya dikatakan yudabbirul amra minas sama. Ya, dia mengatur urusan dari langit ilal ard sampai ke bumi. Summa kemudian ya ruju ilaihi, ya kemudian urusan itu naik kepadanya fi di dalam yaumin kad miqdaruh, satu hari kadarnya. Dikatakan alfasanatin mimma ta'uddun, seimbang, setara, sepenenggalan dengan 1000 tahun di penghitunganmu. Mau di sini siapa? Manusia. Siapa manusia itu? Rasulullah Muhammad SAW ketika dia di bumi. Anda kemudian mencoba untuk mengambil sebuah kesimpulan, wah ini kalang kabut ini Islam ini kalau saya pakai dalil ini. Sorry, orang Bugis bilang sorry lah, Anda tidak ada ilmu. Rasulullah Muhammad SAW diperjalankan, bukan dia yang berjalan sendiri, bukan kemauan, bukan kehendaknya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Siapa yang menghendaki perjalanan itu? Rasulullah. Kalau Rasulullah berarti 1000 tahun menurut hitungannya. Tapi yang memperjalankan adalah Allah. Maka yang berlaku adalah masa Allah.
Bukan waktunya Rasul Muhammad SAW. Maka ketika Anda bertanya, berapa usia Rasul Muhammad SAW? Ya, Allah yang memperjalankan. Maka waktu Allah yang menjadi hitungannya. Waktu Allah yang menjadi kadar. Bukan waktu manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Anda. Apa bukti yang bisa Anda berikan kepada umat Islam sedunia dengan tuduhan Anda bahwa Al-Quran salah menjiplak kitab gospel? Gosok pelan-pelan. Silakan. Oke, terima kasih Mas Zulkifli. Silakan Edis. Ya, Zulkifli sama sekali tidak menjelaskan apa yang saya tanyakan. Lagi-lagi blunder. Kalau bisa habis ini langsung sesi Betul, Bang Edis. saja. Betul, nggak Yang saya dijawab. tanyakan dari awal adalah, ya, berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepada Muhammad untuk kesekian kalinya? Karena apa? Karena ayat Al-Quran menjelaskan jalanan malaikat, Ruh dan Jibril menghadap kepada Allah itu memang 1 hari, tetapi 1 harinya itu adalah 50.000 tahun kadarnya menurut perhitungan umat manusia. Itulah kenapa dikatakan sabarlah yang menanti azab itu akan datang. Tapi ingat, 1 hari Jibril dan para malaikat itu naik itu adalah kadarnya 50.000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sabar. Nah, yang jadi problem dan yang jadi masalah adalah ketika Jibril menemui Muhammad, kalau misalnya setelah peristiwa Gua Hiro atau peristiwa-peristiwa lainnya, berarti berapa umur Muhammad, Kipli? Bukan Muhammad yang memperjalankan. Saya tidak tanya masalah Isra Mi'raj. Kamu sudah bingung, sudah kelimpungan di sini, Kipli. Sudah saya bilang, kamu akan meninggalkan Islam siang ini, tapi kamu tidak boleh menipu diri, itu syaratnya. Ya, karena akan kecelakaan. Kenapa saya katakan kecelakaan? Karena ini di interval waktunya beda. Waktu Tuhan dengan waktu manusia ternyata beda. Ini menjadi masalah. Gitu loh. Tapi yang di dalam Bible dikatakan 1000 tahun itu sama seperti kemarin sore bagi Tuhan. Dikatakan dalam Bible, yang perlu kalian ketahui wahai jemaat, kata Rasul Petrus kepada para jemaat, 1 hari bagi Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan itu kekal. Ya, 1 hari sama 1000 tahun bagi Tuhan itu sama aja. Karena Tuhan bukan manusia yang umurnya gitu, Kipli. Ini masalahnya, problemnya di situ yang makanya saya katakan tadi, apakah benar ini jiplak tapi keliru jiplaknya. Gitu loh, Kipli. Makanya saya katakan sama kamu kemarin, apakah ini hanya fantasi biar wow gitu. Contoh, saya kasih contoh, agak melebar sedikit. Ketika Muhammad dikatakan dalam satu riwayat yang menceritakan bahwa sayap Jibril, kalau tidak salah itu saya kurang tahu bunyinya, 600.000 banyak. Bagaimana 600.000 sayapnya? Coba jelaskan apa dia ngitung. Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Apakah ini hanya cerita fantasi? Ya, Bible tidak mengatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun. Yang Bible katakan 1 hari atau 1000 tahun bagi Tuhan sama saja, Kipli. Ya, karena bagi Tuhan, kalau Tuhan mengatakan bersiap-siaplah, yaumil akhir akan segera datang. Walaupun datangnya 5.000 tahun lagi, tapi Tuhan tetap mengatakan segera datang. Karena bagi Tuhan, mau 1 hari, mau 5.000 tahun, sama. Tuhan itu tidak terikat oleh waktu. Itu yang perlu kamu ketahui. Jangan melebar kemana-mana. Bagaimana, Kipli? Saya minta sama kamu, tolong jawab. Ya, kalau memang Jibril dan para malaikat menghadap Allah dalam 1 hari, ya, 1 hari memang, ya, bagi Allah. Tapi itu udah 1000 tahun bagi umat manusia. Berarti termasuk Muhammad di situ dan seluruh penduduk bumi, Kipli. Ya. Ketika Jibril dan para malaikat kembali lagi ke bumi, berapa umur Muhammad? Jawab itu. Silakan. Mantap. Silakan Mas Yuma. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, tapi ya itu lagi, Anda telah dikutuk oleh Allah sampai Anda itu tidak mampu mencerna apa yang saya Ya, jelaskan. menyerang pribadi orang. Ini benar-benar nyawa kemanusiaan. Ini aja andalannya. Gak bisa jawab baca bahasa Arab. Ayat ini yang maha suci adalah Allah. Yang memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW adalah Besar mulut, Allah. besar suara. Gak ada isi. Bukan Rasulullah Muhammad SAW itu yang berjalan, tapi adalah atas kehendak Allah. Allah yang menginginkan, berarti waktu yang terhitung kemudian adalah waktu menurut hitungan Allah, bukan waktu menurut hitungan Rasulullah Muhammad SAW. Kipli. Lalu kemudian Anda mencoba untuk mengekalkan sifat kebohongan yang ada pada diri Anda. Anda mengatakan kitab Anda itu bunyinya tidak seperti itu. Anda mau saya bacakan bahasa aslinya, tapi Anda nggak bisa. Oke, saya gunakan terjemahan Indonesia supaya Anda itu sedikit bisa memahami gitu. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, ayat 9.
Dia nggak menjawab Akan dari tetapi kitabnya. Akhirnya ke Alkitab. saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Sang Pencipta alam semesta satu hari, sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah, ini bercerita tentang apa? Anda sudah menceritakan tadi ayat-ayatnya, Anda bacakan ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang menunggu, ya, terlalu lama katanya. Tetapi bagi Allah tidak lama. Makanya dijelaskan Simon menjelaskan di ayat ini, kamu lama menunggunya, tetapi bagi Allah itu satu hari baginya hanya 1000 tahun bagi kamu. Jadi kalau kamu menunggu cuma 50 tahun, bagi Allah itu cuma sekian detik. Nah, di ayat 9-nya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai lalai. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertaubat. Lagi-lagi mengajarkan bertaubat, bukan menerima tebusan, bertaubat. Nah, ini kamu mencoba untuk memelintir. Apa yang diterangkan di dalam ayat ini, itu berkesesuaian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tudabbirul amra minas sama'i ilal Nggak menjawab. Baca bahasa Arab terus dari tadi. 1000 tahun di hadapanmu, di hadapan Allah sehari. Di dalam Petrus 2:28 itu sama. Satu hari di mata Tuhan, 1000 tahun di mata kamu. 1000 tahun di mata kamu sama satu hari di hadapan Tuhan. Apa yang kemudian salah jiplak kalau kau menuduh menjiplak? Nah, kalau ini sudah nyata, tidak ada yang sama, tidak ada yang salah dengan Al-Quran. Karena ayatnya pun di dalam kitabmu juga sama. Quran tanpa Tuhanmu kita itu sudah nanti. terlempar jauh Setuju. kena kepada jidatmu. Kau menuduh Al-Quran itu menjiplak salah. Tapi ternyata kitabmu juga mengatakan hal yang sama. Nah, karena ayat kitabmu 2 Petrus 3 ayat 8 dan Al-Ma'arij ayat 5 itu sama ayatnya, ya. Itu saja ayat 5 itu ayatnya sama muatannya. Maka tuduhanmu itu Anda harus buktikan. Bagaimana kemudian Anda menuduhkan Al-Quran menjiplak kitab Anda? Apa yang bisa Anda jadikan sebagai dasar pembuktian bahwa ayat suci Al-Quran menjiplak kitab terjemahan dari Iblis, jawabannya mutar-mutar. Kok pakunya? Ayo Edis, Jawabannya ya. Ya, Semangat, ya, Edis. Kemana? waktu saya ini Kipli, kamu boleh potong. Iblis. Ya, kamu sama sekali Oh, tidak gitu. menjelaskan apa yang saya tanyakan. Ya, kamu terus berargumentum ad hominem, kamu tidak menjawab esensi pertanyaan Terus saya, menyerang tapi pribadi kamu orang. terus. Tetapi suara siapa ini yang berisik ini? Mik siapa yang kebuka itu? Iblis, hanya menyerang pribadi orang saja. Bentar. Ya, sambil nunggu noise dibenarkan. Sipli, saya tidak menanyakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan seterusnya. Tidak ada yang saya tanyakan. Yang saya juga ngomong bukan Muhammad yang berjalan, Kipli, tetapi Jibril dan para malaikat. Sudah dikatakan dalam ayat Quran itu, Jibril dan para malaikat ya pergi menghadap kepada Allah itu satu hari, tetapi satu harinya itu menurut perhitungan manusia itu 50.000 tahun. Nah, bayangkan ketika Jibril datang lagi ke bumi yang satu hari itu dan 50.000 tahun menurut umat manusia, berarti umur Muhammad sudah berapa, Kipli? Itu yang saya tanyakan sama kamu. Saya nggak nanya Muhammad diperjalankan, ya, bukan Muhammad yang saya tanya. Muhammad diam aja di bumi, ya. Yang saya tanyakan ketika malaikat dan Jibril itu menghadap kepada Allah, ya, memang mereka itu menghadap kepada Allah satu hari memang, tapi dalam kadar perhitungan umat manusia itu 1000 tahun. Nah, ini yang saya bilang sama kamu, Kipli. Di dalam Bible bukan titik berhenti di situ. Bible bukan ngomong satu hari 1000 tahun titik, tidak. Kalau Bible ngomong satu hari di hadapan satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia, titik. Berarti Mantap, Bible sama dengan Quran. Masalahnya tulisan itu masih ada lanjutannya, Kipli. Lanjutannya, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Maksud dari ayat itu adalah, Kipli, bagi Tuhan itu satu hari atau 1000 tahun itu sama. Karena apa? Karena bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlalu lama, karena Tuhan itu mengatasi waktu. Saya minta kepada moderator biar nggak berbeli-beli lagi gini. Saya kasih waktu menjawab untuk Kipli menjawab di sesi saya ini. Ayo Kipli, langsung aja. Berapa umur Muhammad ketika Jibril datang lagi kepadanya? Padahal perjalanan Jibril dari Allah ke dalam bumi itu 50.000 tahun. Silakan. Ya, jawab. Tahan dulu. Ya, Bang. Iya, Bang. Sisi waktu masih ada nih untuk si
2 menit tadi gunanya. Oke ya, ditutup ya. Waktunya untuk Mas Zuma. Silakan 5 menit ke depan. Semangat Edis ya. Jangan kamu merubah tema yang ataupun timer yang sudah kita tetapkan. Silakan Mas Zuma. Baik. Itulah tadi saya katakan Edis, kamu itu harusnya jadi murid saya gitu loh. Kamu jangan sok-sokan, sok merasa pintar Al-Quran dari seluruh umat muslim sedunia. Kamu itu kudu wajib daftar di saya jadi murid, gak perlu bayar, gratis. Saya kan sudah mengatakan kepadamu, satu hari itu hitungan Allah. Dan ketika perintah Allah itu datang kepada makhluknya, maka yang berlaku adalah perintah waktu yang ada pada ketetapan Allah. Yang memerintahkan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu siapa? Ngarang kamu. Ini kita berbicara. Adam gimana? Ini dalilnya ada. Allah mengatakan itu dalilnya sudah sangat jelas. Saya berbicara mengenai dalil, bukan Tolong asumsi. disampaikan aja ayatnya. Mimma ta'uduna, waktu di hadapanmu, tetapi di sisi Allah waktunya hanya sehari. Ayatnya, pakai ayatnya gitu. Kejar terus Bang. Yudabirul amra minas Share screen-nya sama'i ada tadi. ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh. Ini yang diperintahkan untuk mengantar wahyu, menjemput Rasul Muhammad SAW adalah malaikat. Nah, waktu yang digunakan adalah waktunya Allah. Allah yang memerintahkan. Makanya ketika Rasul Muhammad SAW itu Isra, Mi'raj, maka yang berlaku kemudian adalah waktunya Allah. Begitu juga malaikat yang diperintahkan oleh Allah. Waktunya jelas. Ya. Namun dalam prosesi perhitungan itu Allah menerangkan bagi manusia itu kadarnya 1000 tahun. Ini adalah materi di luar daripada proses pada saat Rasul Muhammad SAW itu Isra. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari surah Al-Isra karena Anda sedang membahas tentang perjalanan Rasulullah. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Tidak bertambah dan tidak berkurang, melainkan sesuai dengan perjalanan yang dilalui menurut hitungan Allah. Ya, Allah yang ingin memperjalankan beliau. Allah yang menginginkan malaikat Jibril menjemput beliau, dan Allah menginginkan juga malaikat Jibril yang mengantar beliau. Ketidaktahuan Anda kemudian muncul dengan pertanyaan yang menggelitik. Berapa usia Rasulullah Muhammad SAW? Kalau di hadapan Tuhan sehari, dia sebanyak 1000 tahun. Padahal yang memperjalankan itu kan sudah jelas. Ayatnya sudah saya bacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Yang memperjalankan itu adalah Dia yang Maha Suci. Siapa Dia? Allah. Ya, siapa yang diperjalankan? Rasulullah Muhammad SAW. Maka yang berlaku adalah masa dari Rasulullah Muhammad masa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia suci yang diperjalankan oleh beliau. Itu nyata di dalam kitab kami. Ya, itu nyata di dalam kitab kami. Kembali kepada pertanyaan saya. Mana buktinya Al-Quran salah menjiplak kitab Anda? Ingat 2 Petrus 3 ayat 8. Itu jelas di mata Tuhan di dalam kitabmu ada waktu. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kau lupakan. Lagi-lagi nggak menjawab. 1 hari. Ingat, kamu jangan pelintir kitabmu sendiri. Bahkan di dalam kitabmu jelas dikatakan bahwa pada hari ke-7 Tuhanmu beristirahat. Berarti Tuhanmu punya waktu. Jangan lupakan itu. Tuhanmu ketika dikatakan sudah menciptakan, ini dia Anda melakukan tafsir saya enak-enaknya nih. entah dia lelah atau apa, wallahu alam. Yang jelas di dalam kitabmu diterangkan, ketika Tuhanmu pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Nggak bisa jawab menyerang Berhentilah Alkitab. ia pada hari ke-7. Itu diterangkan dalam kitabnya Bani Israel yang kamu ambil terjemahannya, Kejadian 2 ayat 2. Pertanyaan saya, buktikan bahwa Al-Quran telah menjiplak kitabmu. Silakan. Ya, saya rasa ini sesi terakhir dari saya. Mudah-mudahan habis ini langsung dikasih battle. Ya, karena terus-menerus bertanya kepada Kipli, tapi Kipli terus-menerus membahas mengenai perjalanan Muhammad. Saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Waktunya belum jalan ini, moderator. Halo guys, Halo? selamat datang kembali di nggak apa-apa. channel ini. Ya, saya tidak tanya perjalanan Muhammad, Kipli. Yang saya tanyakan adalah perjalanan Jibril menghadap Allah dan kemudian datang kepada Muhammad. Kalau memang Jibril itu menghadap Allah itu dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun bagi manusia, berarti umur Muhammad sudah lebih dari 100.000 tahun. Kenapa? Karena ketika Jibril menghadap kepada Allah, Mantap, selesai Bang dari Edi. Wahira, Jangan maka kasih sudah kendor. 50.000 tahun bagi umat manusia. Kemudian ketika Jibril turun lagi kepada Muhammad untuk kedua kalinya, seharusnya umur Muhammad di situ sudah 100.000. Itulah yang saya katakan problema ketika satu hari bagi Allah itu sama dengan 1000 tahun bagi umat manusia. Problemanya di situ. Kalau kamu nalarmu sampai, mudah-mudahan kamu ngerti apa yang saya sampaikan itu. Saya Tidak nyampe closing nalarnya. statement. Saya bacakan dari Petrus, ya, surah 2 Petrus ayat yang ketiga. Di sini kalian harus mengerti dulu background ceritanya, yaitu hari Tuhan. Saya bacakan. Saudara-saudara yang kasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan.
supaya kamu mengingat akan perkataan-perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingatkan akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari akhir-akhir zaman ini akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang itu cuma itu. kata mereka. Itu cuma masuk ke situ itu dan kedatangannya itu sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah yang diciptakan tetap seperti semula pada waktu yang diciptakan. Mereka tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air oleh air dan seterusnya ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dan seterusnya. Nah ini poinnya di sini. Akan tetapi saudara-saudara yang kasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa satu hari, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Nah kalau titik di sini, ini sama dengan Quran. Masalahnya ayatnya nggak titik di situ, Kipli, nggak berhenti. Satu hari sama dengan 1000 tahun seperti Quranmu tidak. Kipli. Ayatnya masih ada lanjutan, yaitu di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Lanjutannya Kipli, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi bayangkan 1000 tahun yang lalu ketika kerajaan Kutai Kartanegara misalnya 1500 tahun lagi sampai detik ini, itu di mata Tuhan cuma satu hari, Kipli. Ya, jadi maksudnya itu adalah bagi Tuhan itu 1000 tahun maupun satu hari itu sama saja. Tetapi masalahnya di Quranmu, saya akan bacakan ya. Di dalam Al-Ma'arij ayat yang dari ayat 1 sampai ayat ke-4, seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Ini yang mirip-mirip ini dengan surat Petrus tadi ya. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi untuk orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Perhatikan ini poinnya. Malaikat-malaikat ya dan Jibril naik menghadap Rob dalam satu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Perhatikan ini Kipli, di sini problemnya yang saya bilang sama kamu. Kalau memang malaikat-malaikat itu naik menghadap Allah kadarnya 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, seharusnya ketika Jibril kembali lagi kepada Muhammad, umur Muhammad sudah 100.000 tahun lebih. Silakan kamu jelaskan ini. Saya tidak tanya masalah Muhammad itu diperjalankan tidak. Yang saya tanyakan itu adalah malaikat yang berjalan membutuhkan waktu 1000 tahun bagi umat manusia, tapi bagi dirinya sendiri itu hanya satu hari. Ini menjadi satu ada pembeda antara waktu Allah dengan waktu manusia. Sedangkan dalam Bible tidak ada seperti itu. Ya, silakan Kipli. Saya minta sesi battle aja. Kalau enggak ini saya sudah closing statement di sini. Terima kasih. Ayo guys, ayo teman-teman, like dulu videonya. Ya, like dulu videonya teman-teman ya. Ya. Like dulu videonya teman-teman, like dulu videonya sebagai bentuk support Anda untuk penyiaran ini. Ada sekitar 700 yang menyaksikan siaran ini, tapi yang like baru 173. Wah, ini benar-benar penghinaan ini teman-teman. Ayo like sebagai bentuk terima kasih Anda untuk penyiaran ini. Dan supaya siaran ini dapat menjangkau lebih banyak orang lagi ketika direkomendasikan oleh YouTube. Jadi teman-teman mesti bantu like ya. Serta-merta minta closing statement, itu tandanya orang sudah lelah, tercapek-capek. Bagaimana Mas Zulkifli? Mau dilanjut? Oke, lanjut. Main battle ya. Sebelum acara di battle nanti saya kasih waktu 30 menit ke depan untuk battlenya. Sebelum masuk acara battle, di closing dulu Mas Zulkifli yang ini. Ya, jadi yang muncul di permukaan bumi itu, utusan-utusan Allah itu datang ke atas muka bumi itu atas perintah Allah. Nah, kaitannya dengan malaikat Jibril, apakah dia datang dengan keinginannya sendiri? Itu atas perintah Allah. Karena kemudian yang berlaku adalah perintah Allah, waktu yang ada di hadapan Allah. Al-Quran mengabarkan kepada umat yang berakal. Ya, jelas dikatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Berarti Allah turun tangan di sini, memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk malaikat Jibril datang kepada Rasul Muhammad SAW. Maka masa yang berlaku adalah masa Allah, perintah Allah yang berlaku di sini. Itu jelas. Jadi ketika malaikat Jibril datang, ya, dengan perintah Allah, maka kedatangannya tentu dalam hitungan Tuhan. Nah, apakah kemudian edisi Dabutar ini tidak paham tentang apa yang diceritakan oleh kitabnya sendiri? 2 Petrus 3 dari ayat 1 sampai ayat 9 tadi dibacakan kalau nggak salah. Ini justru terang sekali menyatakan bahwa satu hari di hadapan Allah itu sama aja 1000 tahun di hadapan manusia. 1000 tahun di hadapan manusia itu sama halnya satu hari di hadapan Allah. Ini dalilnya ini, tapi dia mencoba untuk pelintir dalil kitabnya sendiri. Seakan-akan 1000 tahun di hadapan Allah itu sama aja satu hari di hadapan Allah. Padahal di dalam kitab Kejadian 2 ayat 2 yang saya bacakan tadi,
Ya, jelas di situ dikatakan Allah pada saat menyelesaikan pekerjaannya di hari ke-6, maka pada hari ke-7 Allah atau Kristen itu istirahat. Ya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tuhannya Kristen itu istirahat. Kalau di dalam Al-Quran Allah itu tidak pernah menjaga makhluknya. Kalau ini dia istirahat dia di Kejadian 2 ayat 2. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Saudara tidak menyentuh esensi dari pertanyaan saya. Apa buktinya Al-Quran menjiplak kitab Anda? Anda tidak bisa membuktikan itu. Adapun malaikat 50.000 tahun di dalam surah Al-Ma'rij ayat 4. Anda baca dari ayat pertama. Itu jelas tentang di yaumil akhir, di padang mahsyar, melaporkan kepada Allah. Kadarnya menurut malaikat, tapi di hadapan Tuhan tetap aja sehari. Itu yang perlu Anda pahami. Berbeda ketika Allah bercerita tentang hal yang di dunia, yang berkaitan dengan saja ayat 5 tadi yang sekarang kepada Anda. Nah, di sini gagal pahamnya Anda. Oleh karena itulah saya hanya ingin mengatakan, ketika Anda mengais-ngais terjemahan Al-Quran untuk menyerang Al-Quran, maka Anda harus perhatikan ilmu yang Anda miliki. Apakah Anda punya kompetensi untuk itu? Atau hanya ngais-ngais aja? Hanya air liur aja yang Anda lebih besarkan daripada ilmu. Jelas sekali yang menjalankan mereka adalah Allah, bukan kehendak mereka sendiri. Kalau kehendak mereka, yang berlaku adalah waktu mereka. Tapi kalau Allah yang berkehendak, maka waktu Allah yang berkehendak. Thank you Mei Arina, terima kasih untuk supportnya, Tuhan memberkati. Dan seterusnya. Jadi jelas, pada proses pewahyuan, waktu yang berlaku adalah waktu di hadapan Allah, bukan waktu di hadapan makhluk. Demikian. Baik, terima kasih close. Oke, kita reset untuk 25 menit ke depan. Ajar terus Bang Edis. Ya, nggak menjawab sama sekali. Mengecewakan jawaban Bang Suma. Mas Yan, tel 25 menit. Oke, terima kasih. Start timer. Minum dulu Kipli, biar nggak gemeteran. Betul, minum dulu Kipli, minum dulu. Silakan, 25 menit ke depan. Oke, Edis, silakan buktikan tuduhanmu bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Oke, Kipli, ya. Kamu saya tanya dulu. Buktikan kitab Al-Quran menjiplak kitabmu. Iya, ini saya sudah menjelaskan tadi dalil-dalil Al-Quran tentang tuduhan kamu. Saya sudah Al-Ma'rij, membuktikan. As-Sajadah, Al-Hijr, Isra, sudah saya jelaskan. Sekarang Anda buktikan. Umat Islam sedunia yang menyimak kita lagi berdialog menunggu pembuktian dari Anda bahwa Al-Quran menjiplak kitab Anda. Ada nggak masalah 1000 tahun dibahas di dalam kedua kitab itu? Tak ada masalah. Oke, ada masalah. Sekarang saya tanya sama kamu. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena di hadapan Allah sehari, di hadapan manusia setahun. Sekarang tuduhanmu pertanggungjawabkan supaya kamu nggak ditertawakan, Edis. Nah, banyak orang yang mengenal kamu itu pembual, pembohong, pendusta, licik dalam diskusi. Sekarang Anda buktikan tuduhan. Kamu yang licik itu. Kamu yang licik, menjiplak kitabmu. Dari dulu kamu ngomong saya nyerocos seperti perempuan. Jangan nyerocos seperti perempuan. Kalau kamu membuktikan tuduhanmu, saya diam. Kamu mau membuktikan tuduhanmu? Kalau kamu ingin membuktikan tuduhanmu, saya diam. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Saya sedang akan membuktikan kepada kamu. Waktunya 10 menit untuk membuktikan. Silakan Anda bicara 10 menit. Buktikan Al-Quran menjiplak kitab Anda. Oke. Di dalam kedua kitab itu sudah jelas sekali, ya. Di dalam Bible, Petrus menuliskan surat kepada jemaat bahwa menanti-nantikan Tuhan yang segera datang itu diberitahu rahasianya oleh Petrus, yaitu bahwa satu hari di hadapan Tuhan itu sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Ingat Kipli, jangan dipotong di tengah seperti Quranmu. Ketika Quranmu mengatakan satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan umat manusia, ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Kalau Jibril satu hari turun ke bumi, berarti di dunia saya potong ya, Anda membuktikan Al-Quran menjiplak kitabmu. Saya tidak butuh Anda ceramah. Kalau khotbahmu sudah saya tapis tadi, sudah saya tendang tadi tuduhan kamu itu. Sekarang pembuktian Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Ada keserupaan nggak dari dua kitab yang saya utarakan tadi? Iya, serupa. Nah, kalau ada keserupaan yang muncul belakangan, dibilang mengucap gimana? Tadi katanya kamu mencipta, salah jiplak. Nah, sekarang buktikan bahwa Al-Quran itu ada pekerjaan
mula menjiplak kitabmu. Ini yang perlu kamu buktikan. Bagaimana prosesnya itu lain temanya. Saya tidak menjelaskan bagaimana prosesnya. Kamu jangan lari. Saya nuntut kamu membuktikan tuduhanmu. Kamu yang menuduh. Ini yang perlu dibuktikan sekarang, Edis. Tuduhanmu mengatakan Al-Quran salah jiplak terhadap kitabmu. Buktikan bahwa Al-Quran menjiplak kitabmu. Silakan. Kamu mau menemanikan bagaimana prosesnya? Banyak sekali riwayat-riwayat menurut sumber-sumber Islam sendiri bagaimana Muhammad pun pernah melihat kitab Taurat atau Injil. Bagaimana di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khattab pernah membawa kitab Taurat dan Injil. Kemudian Muhammad ngomong sama Umar bin Khattab, ya, jikalau sekiranya Musa ada di sini dia akan menjadi begitu. Itu sudah menjadi satu indikasi bahwa kitab Taurat atau Injil sudah ada, ya, di zaman ketika Muhammad hidup. Kemudian yang lain-lain lagi. Dengar dulu. Nah, itu Rasulullah Muhammad SAW itu marah besar ketika Umar bin Khattab. Dia marah? Kenapa dia marah? Justru karena dia marah karena dia tidak mau. Kalau memang ada namanya dia dinubuatkan di situ, dia tidak perlu marah, Kipli. Bagaimana justru karena itulah Edis, dia marah karena Al-Quran itu bukan dari catatan-catatan Yahudi, bukan dari catatan-catatan Israel, tetapi wahyu itu Al-Quran. Baik, Arina, nanti saya akan teruskan ke Bang Edis ya. Terima kasih untuk supportnya dalam pelayanan Bang Edis. Terima kasih ya. Saya akan kalau hubungi Bang memang Edis. Taurat dan Injil membenarkan Muhammad, kenapa Muhammad harus marah sama Umar bin Khattab? Dia marah karena dia menggunakan catatan, ada selembaran Taurat. Bukankah Taurat dan Injil itu membenarkan Muhammad? Bukankah Taurat dan Injil membenarkan kedatangan Muhammad? Betul sekali, tetapi Rasul Umar bin Khattab membawa kitab itu. Dengar. Justru karena dia marah, karena dia tidak butuh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang dia butuhkan adalah pewahyuan dari Allah. Pewahyuan dari Allah yang dibutuhkan, bukan dari catatan-catatan orang Yahudi. Ini namanya ketika Umar datang, itu menyatakan memperlihatkan catatan Torah, selembaran Torah. Stop dulu. Mulut sisu macam ibu-ibu, cempreng, nyerocos saja. Ini betul, Bang. Jadi ketika Umar datang memperlihatkan lembaran Torah, sepotong lembaran Torah kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa reaksinya? Dia senang? Tidak, dia marah besar. Kenapa kamu membawa kitabnya Bani Israel? Saya tidak mau dikotori dengan itu semua. Sebab yang kuterima adalah langsung dari Allah melalui perantara. Jangan mungkin. Ini Al-Quran. Kalau memang dia dibenarkan di dalam kitab itu, kenapa harus takut? Kenapa harus marah? Bukan dia tidak mau. Sedangkan coba Anda bayangkan kalau sekiranya mungkin Umar sahabat-sahabatnya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW membawakan kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Apa yang Anda lakukan sekarang? Apa yang Anda lakukan sekarang? Sedangkan Umar bin Khattab saja datang mengambil sepotong lembaran daripada Taurat, Muhammad Muhammad SAW marah. Apalagi kalau dia datang membawa kitab. Artinya Anda tidak potensi untuk menuduh bahwa Al-Quran itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jangan kamu menolaknya, tapi giliran ada dia sekarang saya tanya, mana buktinya Rasulullah Muhammad SAW itu menjiplak Taurat dan Injil? Semua keterangan Umar ketika dia datang membawa lembaran bukti adanya indikasi adanya satu hubungan. Rasulullah SAW itu marah. Kemungkinan besar dilakukan penjiplakan. Sedangkan dia yang datang kemudian itu jiplak pasti itu. Rasulullah itu marah. Harusnya mana Tuhan bahwa dia ada di menjiplak? Bukankah kitab itu sendiri mengatakan membenarkan dia? Bagaimana mungkin kitab yang membenarkan dia tapi ada kitab yang membawa itu dia marah? Iya, karena dia menyampaikan Al-Quran bukan berdasarkan. Kamu berbelit-belit, nggak nyambung. Bukan dalilnya kamu yang bawa. Ketika Umar bin Khattab datang membawa sepotong Taurat, lembaran Taurat, Rasulullah marah. Harusnya marah karena itu membenarkan dia. Kenapa harus mengikuti kamu dengan mengatakan seharusnya tidak marah? Loh, bukankah tadi kamu mengatakan sendiri kalau ada informasi dari orang Yahudi dan Nasrani jangan kamu menolaknya dan juga jangan langsung kamu menerimanya. Sekarang kenapa ketika Umar terdaftar pemberitaan Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya, bukan kepada dia yang Anda tuduhkan menjiplak kitab terdahulu. Dalil ini sudah sangat jelas. Umar datang memperlihatkan sepotong lembaran Torah. Apa reaksi Rasulullah? Apakah dia minta untuk dia jiplak? Tidak. Dia marah karena pewahyuan Al-Quran tidak ingin ternodai. Sedangkan dia tidak pernah membaca Torah, selembaran Torah. Anda menuduh kitab kami itu menjiplak kitab yang ada sebelum Al-Quran. Apalagi kalau beliau melakukan itu. Nah, tugas Anda sekarang saya tidak mengutarakan kepada umat Islam dari situ, sedunia bahwa
Al-Quran itu menjiplak kitab Anda. Anda punya kitab itu terjemahan. Al-Quran itu lebih dulu daripada kitab Anda. Kamu cuma Ada hadisnya. Nabi itu belajar dari orang Kristen tentang Injil, tentang Taurat. Tahu nggak orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad itu sudah melemparkan satu tuduhan kepada Muhammad bahwa Muhammad mempelajari Quran itu dari orang ajam. itu adalah tuduhan. Sama dengan kamu. Sekarang Anda buktikan. Sekarang Anda buktikan. Mana dalilnya, mana pembuktiannya ketika Rasulullah Muhammad SAW Anda tuduhkan menjiplak kitab Anda, sementara Umar membawa sepotong selembaran aja, dia marah besar, dia murka besar. Baru kali itu dia marah pada sepotong lembaran dari Torah. Nah sekarang Anda menuduh, lagi-lagi Anda mengikuti orang-orang kafir, orang-orang syirik masa Rasulullah. Sekarang Anda buktikan dulu, Anda hidup di zaman sekitar. Anda hidup di era era yang lebih canggih yang bisa Anda buktikan apapun yang Anda anggap sebagai kebenaran. Sekarang Anda tunjukkan mana bukti. Al-Quran adalah hasil jiplakan dari kitab sebelumnya. Oke. Artinya Kipli bahwa tuduhan-tuduhan terhadap Muhammad bahwa Muhammad saya membuat tidak bercerita tentang kasih saya menjawab. Kasih saya saya hafal apa yang kamu jawab lagi, saya mau bukan tuduhan itu di tema lain. Itu di tema lain. Bagaimana prosesnya itu di tema lain. Apa pula kamu di tema lain? Sekarang katanya tadi kamu menantang. Kamu mau ingin mu'alaf. Kamu mau mu'alaf. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu salah menjiplak kitabmu. Sekarang salahnya pun tidak bisa kau buktikan. Apalagi jiplaknya. Ayo, kamu bisa apa lagi? Saya menanyakan, membuat pertanyaan bukan menuduh. Saya membuat pertanyaan apakah benar Quran menjiplak Bible dalam hal sama dengan 1000 tahun. Suara ibu-ibu. Saya kan bertanya. Apa yang dijiplak di situ? Loh, Karena sama bunyinya. ada kemiripan atau tidak di situ? Mirip. Oke, kalau mirip ada kemungkinan penjiplakan atau tidak? Kemungkinan ada. Nah, kamu sudah mengakui, artinya pertanyaan saya tidak salah, gitu loh. Nah sekarang kalau kamu katakan adanya sesuatu kemiripan itu didasari atas jiplakan, sekarang tugasmu buktikan. Mana bukti bahwa dia Rasulullah SAW itu menjiplak? Itu di tema Kenapa lain. di tema lain? Kalau hanya dasar karena 1000 tahun, Edis, kalau hanya dasar 1000 tahun, Al-Quran juga menjelaskan Allah itu esa. Al-Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Musa. Al-Quran mengatakan Injil kepada Yesus Isa. Apakah itu semua Anda ingin menuduhkan bahwa Al-Quran itu menjiplak? Karena hanya sama. Teman-teman yang punya nomornya Pak Dato ini tolong hubungi ya. Kita rupiah dulu si Ustadz Cuma atau Bang Kipli ini. Jangan melebar. Nah itu kan tuduhanmu terhadap Al-Quran. Maka saya tanya kepada Anda, kalau Anda menuduh Al-Quran itu menjiplak, buktikan. Tadi saya sudah membuat satu teori sama kamu. Itu teori, saya butuh bukti. Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan debat atau diskusi antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma. Dan kita bisa melihat bagaimana para apologet Kristen mereka bisa mempertanggungjawabkan setiap argumen dan data-data yang mereka bawakan. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat dari debat tersebut, mereka sangat menguasai materi dan juga data yang mereka bawakan tersebut. Sehingga ketika Ustadz Suma mengajukan sebuah pertanyaan, bahkan membantah setiap argumen-argumen tersebut, semuanya boleh dipatahkan oleh para apologet Kristen dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya. Akan tetapi sekali lagi kalau kita melihat Ustadz Suma ketika dia sudah tidak bisa menjawab pertanyaan dan bahkan setiap data-datanya bisa dipatahkan, Ustadz Suma lebih banyak mengeluarkan suara kata-kata yang lebih besar, suara-suara lebih besar, atau bisa dibilang mengamuklah di dalam debat tersebut. Karena apa? Karena kebenarannya yang dia bawakan itu bisa dipatahkan oleh para apologet Kristen. Dan hal inilah yang kadangkala ketika kita melihat ketika debat berlangsung dan ada Ustadz Suma di dalamnya, pasti akan heboh. Karena apa? Karena pastinya Ustadz Suma yang akan lebih besar suaranya jikalau setiap hal yang dia bawakan atau dia ungkapkan semuanya itu bisa dibantah atau dipatahkan oleh orang lain. Dan secara tidak sadar ataupun sadar, Ustadz Suma sebenarnya ketika dia melakukan hal tersebut, dia seakan-akan sedang menunjukkan sikap aslinya dari seorang Ustadz Suma itu sendiri. Namun hal ini juga menjadi pusat perhatian kita semua di dalam kita berdiskusi atau debat. Patutlah kita berdebat dengan tertib, dengan baik, tanpa menyerang pribadi orang lain atau mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya dikeluarkan, sehingga debat atau diskusi itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang merugikan satu dengan yang lain.
dan kiranya video ini boleh menjadi suatu hal pembelajaran untuk kita semua, dan kita juga bisa memetik suatu hikmah dari debat tersebut. Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.